Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi ilmu atau pengalaman dan sekaligus berbagi cara untuk menghasilkan dolar di internet menggunakan skill design. Jadi yang teman-teman lihat di sini ini adalah salah satu akun saya di Creative Market tentunya. Tapi di sini nanti saya akan menunjukkan cara untuk memanfaatkan skill kita tidak hanya langsung di Creative Market, tapi base awalnya kita itu mendesain. Sebentar, ini saya refresh di desain kontes ya teman-teman. Jadi kita itu bisa mendesain kaos atau desain logo atau desain template website dan lain sebagainya, karena opsionalnya banyak banget. Nah, ini bisa dilihat kategorinya. Kalau mau masuk ya langsung aja di sini. Nah, bisa dilihat ya kategorinya itu banyak banget. Namun sesuaikan dengan kesukaan teman-teman. Kalau di channel saya Handoko PS ini ada tutorial cara membuat desain kaos ya, tapi berstyle lettering kayak gini. Jadi simple banget. Dan di sini tadi itu modelnya macam-macam. Kalau saya pribadi lebih suka model itu tulisan. Namun kalau saya ikut di logo arena kayak gini, kan ini mendesain logo ya. Nah, apabila logo-logo saya yang nggak laku itu saya modif, kemudian saya jadikan kayak desain kaos, depannya gini doang ya teman-teman. Jadi logo yang nggak laku yang modelnya itu kayak gini-gini itu bisa dijadikan desain kaos juga teman-teman, dengan sedikit sentuhan modifikasi. Entah itu dijadikan model kayak gini ya, dicampur tulisan-tulisan, logonya ada di tengah, itu juga bisa. Kalau yang simple banget itu modelnya kayak gini teman-teman, yang sudah saya buat juga tutorial. Ini ada beberapa tutorial yang sudah saya buat untuk desainnya. Tentu ini untuk pemula, jadi teman-teman bisa pelajari di channel Handoko PS ya. Kemudian buat teman-teman yang suka mendesain logo, situsnya itu banyak banget ya. Ada 99 Design dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, salah satu yang saya rekomendasikan adalah di Logo Arena. Di sini seminggu aja saya bisa menang 2 kali teman-teman. Dan salah satu kenapa saya rekomendasikan Logo Arena ini, karena ya ini bisa dilihat untuk persaingannya paling 11 desainer atau 15, pokoknya nggak sampai 20 lah. Ini bisa dilihat ya, ada yang 12, ada yang 15, dan price-nya itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi persaingannya rendah, price-nya tinggi, itu enak teman-teman. Memang sih kadang-kadang yang price-nya agak tinggi, persaingannya akan lebih banyak desainer yang masuk, tapi ya tetap aja kalau masih puluhan atau belasan itu bagi saya pribadi masih sangat potensial banget untuk kita ikutan di situ. Tapi kalau desainernya sudah di atas 50, di atas 100, itu kan banyak banget yang ikut ya. Meskipun price-nya tinggi, ya saya pribadi lebih condong ke yang price 300 dolaran kayak gini untuk hadiahnya teman-teman. Karena ya desainernya sedikit, jadi persaingannya itu lebih mudah. Kalau saya pribadi biasanya satu kontes itu bisa 15 karya, bahkan 25 saya masukin. Jadi misal yang menang satu, kan yang lain nganggur ya. Nah, yang nganggur itu saya bisa puter di sini, kemudian dimodif untuk dijadikan desain kaos teman-teman. Dan kalau nggak menang lagi, nah disitulah baru kita masuk ke creative market. Misalnya kayak gini nih. Ini bisa dilihat teman-teman untuk harganya sendiri. Ini desain saya ya. Di sini saya sensor. Untuk salesnya aja, ini memang variatif ya, variasi maksud saya. Untuk angkanya beda-beda. Yang karya ini 9 kali laku, yang ini 4 kali laku. Di sini ada keterangan salesnya. Kemudian di sini 11 kali, di sini 13 kali. Kalau saya scroll ke bawah, itu teman-teman bisa lihat, ini saya scroll ke bawah. Nah, semuanya itu laku teman-teman. Memang beda-beda ya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang belasan. Jadi yang jelas semuanya laku gitulah. Dan harganya pun saya kasih beda-beda. Yang ini 2 kali laku harga 20 dolar. Kalau ini 4 kali laku harganya 22 dolar. Jadi ini 20 maksud saya yang 2 kali laku ini. Dan desainnya pun simple banget. Dan untuk nominalnya yang saya dapat di bagian sini teman-teman. Ini nominal bersih yang saya dapatkan setelah biaya fee dari situsnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ya semuanya itu laku lah. Jadi di awal itu kerja keras kita tidak hanya sekedar mengasah skill dengan mengikuti kontes-kontes ya teman-teman, tapi hasil yang tidak menang itu tadi bisa kita putar lagi, maksudnya dijual di credit market.
Memang opsinya tidak hanya credit market sih, banyak banget teman-teman. Ada Freepik, kemudian ada Shutterstock, kemudian ada Dreamstime, dan lain sebagainya. Itu banyak banget teman-teman. Jadi bisa dijual di berbagai market sekaligus. Bayangin kalau satu market aja, misal ini ya, saya tunjukin pendapatan yang saya dapatkan dari credit market ini dari salah satu akun saya yang karyanya masih sedikit banget. Ya, menurut saya sedikit banget ketimbang mungkin beberapa teman-teman yang udah banyak karyanya, tapi meskipun sedikit hasilnya cukup memuaskan bagi saya pribadi, bisa tembus segini ya, 4.291 US dollar, yang jika dirupiahkan itu 4.200 berapa tadi ya? 291. 91. Nah, ini sekisaran 61 jutaan, teman-teman. Jadi dengan kurs yang sekarang ini lagi itu ya, bertahap naik dolar. Kalau saya pribadi dulu waktu tahun 2011 itu dolar masih 8.000 9.000-an lah per satu dolarnya. Kalau sekarang udah ini 14.000 sekian. Jadi tanpa kita apa namanya kerja keras pun pendapatan kita akan naik. Jadi waktu kita cairkan di PayPal ya misalnya, nah itu bisa kita cairkan ke Bank Indo. Nah, di situ kita tarik sebagian aja sesuai kebutuhan lah. Misal bulan ini butuh 5 juta buat biaya bulanan. Jadi sisanya itu dibiarin di PayPal. Jadi nanti waktu dolar naik, nominal kalau kita cairkan lagi di PayPal itu tadi, maka nominalnya akan naik juga teman-teman. Jadi enak, naik secara otomatis ya. Ini kalau kita jualnya di satu market aja. Nah, karena marketnya banyak, ada Graphic River, ada Shutterstock, ada Freepik, dan lain sebagainya. Kalau karya itu tadi kita masukkan ke semua market yang ada, maka hasilnya itu luar biasa banget, teman-teman. Jadi kerja keras kita yang awalnya itu mungkin hanya ikut kontes untuk mengasah skill ya, tapi setelah ahli, di samping kita mendapatkan passive income kayak gini ini, terus mendapatkan dolar, setiap kali karya kita dibeli, tapi karena kita sudah lama mengasah skill, otomatis kita, masuklah ke kategori expert atau ahli. Nah, di situ kita bisa masuk ke Upwork, teman-teman. Jadi kita bisa, langsung berhadapan one by one dengan klien di Upwork. Jadi kita bisa masuk ke situs freelance-freelance seperti itu, sehingga kita bisa full time kerja di rumah aja. Jadi saya pribadi ya semenjak masih dulu di bangku sekolah juga sudah kerja di rumah aja teman-teman. Jadi ya saya fokus ginilah, mendesain, belajar, mengasah skill dari situs kontes-kontes desain kayak gini. Jadi sesuai dengan kategori yang saya inginkan tentunya. Ini ada banyak banget. Kalau saya pribadi untuk saat ini semua desain saya masuki teman-teman. Bahkan 3 dimensi sekalipun menggunakan Maya dan 3ds Max yang renderingnya menggunakan V-Ray dan Mental Ray. Kadang juga pakai ADR Light Studio sih untuk pencahayaannya. Jadi bertahap ya, kita mengasah skill melalui kontes dulu, kemudian apabila sudah ahli, kita bisa masuk ke situs freelance. Tapi karya-karya yang sudah kita buat tadi itu bisa dijual di microstock atau di big stock atau di design stock market. Jadi semuanya itu bermanfaat lah apa yang kita usahakan mulai dari kontes itu tadi. Mungkin segini dulu untuk sharing dari pengalaman yang saya alami ya selama mulai 2010 ya sampai sekarang. Jadi mungkin masih banyak banget yang belum bisa saya sharing karena keterbatasan waktu. Ini juga sudah siang jam segini teman-teman. Jadi saya cut dulu di video kali ini. Saya harap bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko BS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko BS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.